Ya baiklah pemirsa PAL TV untuk membahas lebih lanjut terkait rencana pemerintah Kota Palembang untuk revitalisasi Sungai Bendung dan kolam retensi. Saat ini kita sudah terhubung bersama dengan Bapak Baitullah selaku pengamat sumber daya air. Halo, selamat siang Bapak. Selamat siang, Mbak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan juga seluruh pemirsa PAL TV dimanapun berada. Baik, terima kasih Pak Baitullah atas waktunya sudah bergabung bersama kami di Liputan Metropolis Siang. Langsung saja ini Pak Baitullah untuk mengawali perbincangan kita pada siang hari ini. Banjir masih menjadi persoalan yang berulang ini Pak Baitullah di Kota Palembang khususnya. Seberapa besar ini kontribusi Sungai Bendung terhadap sistem air sendiri di Kota Palembang? Iya, kita perlu sama-sama pahami dulu bahwa Sungai Bendung ini merupakan salah satu dari beberapa sungai yang terdapat di Kota Palembang ya, Mbak. Jadi kalau kita lihat di dalam Kota Palembang itu dengan luasan sekitar 350 km persegi, itu terdapat 21 subsistem atau sub daerah aliran sungai. Nah, salah satunya adalah Sungai Bendung. Sungai Bendung ini memiliki luasan itu sekitar 18 km persegi. Kalau jadi secara cakupan wilayah sebetulnya tidak terlalu luas, hanya sekitar 5% dari kota Palembang. Tapi kalau kita lihat secara fungsi bahwa Sungai Bendung ini menjadi salah satu saluran primer dalam sistem drainase di kota Palembang, yang mana saluran ini akan menerima atau mengalirkan air dari beberapa anak sungai yang kemudian nanti muaranya di Sungai Musi dan juga mencakupi area kawasan di pusat kota yang sangat padat, yang mana kalau misalnya terjadi luapan ataupun genangan ini tentu akan menyebabkan risiko genangan ataupun kerugian di wilayah kota yang cukup luas. Jadi saya kira secara cakupan wilayah tidak terlalu besar 5%, tapi secara fungsi dia memiliki fungsi yang sangat signifikan dalam pengendalian atau pengelolaan banjir di Kota Palembang. Baik Pak Baitullah, sesuai dengan yang Bapak sebutkan tadi kalau untuk dari fungsi sebagai saluran primer, mengapa Sungai Bendung ini dipilih sebagai salah satu fokus penanganan banjir di Kota Palembang, Pak? Iya, sebetulnya kalau pertanyaan ini yang tepatnya menjawabnya dari pemerintah Kota Palembang ya sebenarnya. Tapi kalau kita lihat secara apa namanya kelogisan bahwa Sungai Bendung ini merupakan sungai yang berada di pusat Kota Palembang dengan kawasan yang sangat padat. Itu kalau kita lihat dalam statistik luas Kota Palembang ini dengan atau luasan Subdas Bendung ini mencakupi 3 kecamatan, yaitu Kecamatan Ilir Timur 1, kemudian juga Ilir Timur 2, dan Kecamatan Kemuning. Nah, 3 kecamatan ini memiliki kepadatan penduduk yang rata-rata sekitar 7.000 sampai dengan 10.000 jiwa per kilometer persegi. Jadi termasuk kategori yang padat begitu. Nah, sehingga ketika nanti ini dilakukan revitalisasi yang nanti insya Allah akan dikerjakan pada bulan Agustus 2026 mendatang, maka ini dampaknya akan cukup signifikan, terutama untuk kawasan di 3 kecamatan ini. Nah, kemudian kenapa juga Sungai Bendung ini dipilih sebagai fokus pengenangan banjir Kota Palembang? Karena berdasarkan studi di tahun 2016 lalu, pada saat penyusunan Master Plan Kota Palembang, 4 dari 21 sistem di Kota Palembang, 4 yang termasuk kategori risiko tinggi dan menjadi prioritas, termasuk salah satunya adalah Sungai Bendung, di samping Sungai Sekanak, Sungai Lambidaru, dan Sungai Buah gitu, Mbak. Baik, jadi bisa dikatakan bahwa rencana revitalisasi Sungai Bendung ini bisa mengatasi persoalan banjir di Kota Palembang, begitu ya Pak Baitullah? Iya, kalau mengatasi kita tentu perlu melakukan kajian secara menyeluruh ya. Kalau kita di bidang teknik itu kita sebut sebagai namanya adalah pemodelan ataupun analisis hidrolik gitu. Tapi kalau dengan rencana pemerintah Kota Palembang saat ini dengan meningkatan kapasitas saluran sungai, kemudian juga revitalisasi kolam retensi, saya kira itu akan berdampak pada penurunan risiko banjir. Jadi kalau mengatasi mungkin tidak secara menyeluruh, tapi mengurangi dampak atau risiko banjir, iya begitu, Mbak. Baik, kalau untuk secara teknis ini Pak Baitullah, seberapa besar normalisasi alur Sungai Bendung sendiri dapat meningkatkan kapasitas aliran dan juga mengurangi genangan di daerah yang rawan banjir? Ya, normalisasi diperlukan manakala sungai atau saluran itu dianggap atau kapasitasnya terbatas, artinya dengan debit aliran banjir yang akan dialirkan kapasitasnya masih belum mencukupi atau belum memadai.
Di samping itu juga ada faktor dari sedimentasi, di mana kita ketahui bahwa Sungai Bendung ini faktor sedimentasinya cukup besar sehingga harus dilakukan normalisasi dalam rangka untuk meningkatkan kapasitas salurannya. Nah, normalisasi ini untuk meningkatkan kapasitas saluran sudah pasti bisa meningkat kapasitas saluran. Tapi ingat bahwa untuk mengatasi genangan ini tidak hanya kita dengan cara meningkatkan kapasitas saluran, tapi juga harus menurunkan debit yang akan masuk ke dalam saluran Sungai Bendung ini. Karena debit ini yang nanti akan menjadi beban dari saluran tersebut. Pelebaran bisa dilakukan manakala di kanan kiri dari sungai itu masih tersedia ruang kosong. Nah, kita ketahui bersama bahwa di Sungai Bendung ini daerahnya sudah sangat padat. Kanan kiri itu sudah penuh dengan bangunan rumah. Jadi untuk pelebaran mungkin akan sangat sulit untuk diimplementasikan. Sehingga di samping dilakukan normalisasi, saya kira untuk peningkatan kapasitas dan menjaga fungsi dari sistem drainase bendung itu juga perlu dilakukan dengan cara mengurangi beban limpasan dari Sungai Bendung yang akan masuk ke dalam Sungai Bendung dengan cara memperbanyak area ruang terbuka hijau, ruang terbuka biru, dan daerah resapan air dari hujan begitu, Mbak. Oke, baik Pak Baitullah. Dari revitalisasi ini juga akan mencakup pembangunan 5 kolam retensi, nih Pak. Seberapa penting keberadaan kolam retensi untuk menjadi penampungan air? Karena kita ketahui meski ada kolam retensi seperti di Simpang Polda, masih juga kerap terjadi banjir di Kota Palembang ini, Pak. Iya, kolam retensi tentu penting keberadaannya, Mbak, karena dia berfungsi sebagai penampung sementara dari limpasan hujan yang nanti akan kemudian mengalir ke bagian hilir dari suatu sungai. Nah, kalau misalnya air hujan tadi ditampung terlebih dahulu, maka risiko atau potensi terjadinya luapan sungai itu akan menjadi lebih kecil dibandingkan kalau tidak tersedia yang namanya kolam retensi. Jadi, 5 kolam retensi atau 4 kolam retensi yang saya terima informasi dari berita bahwa ada kolam retensi Simpang Polda, kolam retensi Talang Aman, kemudian juga kolam retensi Iba, dan kolam retensi Kemuning. Nah, jadi keempat ini kalau dilakukan revitalisasi dengan cara peningkatan kapasitas tampungannya, itu tentu akan mereduksi atau mengurangi risiko terjadinya genangan atau risiko terjadi banjir di wilayah-wilayah atau kawasan yang memang saat ini itu sering langganan terjadi genangan banjir, begitu, Mbak. Apakah pembangunan dari 4 kolam retensi yang sudah Bapak sebutkan tadi tersebut ini sudah cukup untuk menampung limpasan air, terutama pada saat hujan dengan intensitas tinggi nih, Pak? Saya kira kalau sudah dikatakan sudah cukup belum, Mbak, karena kita ketahui bersama bahwa contoh dari yang pernah saya hitung, saya pernah teliti untuk di kolam retensi Simpang Polda. Kolam retensi Simpang Polda saat ini luasan tampungannya itu hanya sekitar 0,6 hektar. Yang kemudian nanti ada rencana lagi penambahan sekitar 3.000 meter persegi, berarti sekitar hampir 1 hektar gitu. Nah, sedangkan dari hitung-hitungan saya berdasarkan riset yang kami lakukan, bahwa setidaknya kolam retensi yang dibutuhkan untuk Simpang Polda itu minimal sebesar 5 hektar, baru dia bisa mereduksi atau mengurangi tinggi dari debit banjir. Nah, kalau misalnya dengan 1 hektar itu masih belum mengurangi risiko banjir atau genangan banjir, tapi dia bisa menunda atau memperlama waktu terjadinya atau memperpendek waktu terjadinya genangan gitu. Jadi durasi genangan yang awalnya 2 jam misalnya, kemudian berkurang menjadi hanya 1 jam begitu. Jadi saya kira dengan kolam retensi yang tersedia saat ini masih belum cukup untuk mengatasi genangan atau risiko banjir secara keseluruhan di subdas bendung, tapi untuk mengurangi risikonya iya, itu memang sangat sesuai ataupun positif untuk mitigasi risiko banjir di subdas bendung ini. Oke, baik. Jadi bisa dikatakan masih kurang cukup ini, Pak ya. Lalu apakah revitalisasi Ya. sungai, bendung, dan kolam retensi ini dapat menjadi solusi jangka panjang penanganan banjir di Kota Palembang sendiri ini, Pak? Ya, revitalisasi tentu bisa menjadi solusi jangka panjang, tapi ingat bahwa aliran limpasan yang masuk ke dalam sungai bendung dan juga termasuk kolam retensinya ini kan dia membawa aliran sedimen ya, sehingga setiap tahun minimal 6 bulan sekali itu perlu dilakukan yang namanya pengerukan sedimentasi, kemudian juga menjaga kapasitas tampungannya sehingga harus dilakukan yang namanya perawatan atau maintenance secara berkala. Jadi revitalisasi atau peningkatan kapasitas tampung di Sungai Bendung dan kolam retensi bisa menjadi solusi jangka panjang, tapi tidak kalah penting juga dilakukan yang namanya maintenance atau pemeliharaan secara rutin setiap 6 bulan sekali dengan cara pengurangan sedimentasi. Kemudian
Di samping itu juga yang kita sekarang ini paradigma dalam pengelolaan risiko banjir di perkotaan jangka panjang tidak hanya melulu kaitannya dengan peningkatan kapasitas sistem drainase secara konvensional, artinya dengan menggunakan bangunan-bangunan air secara infrastruktur yang sipil konvensional yang pada umumnya. Tapi juga kita melakukan upaya dengan cara mengurangi besarnya debit limpasan yang akan masuk ke dalam saluran dengan peningkatan ruang terbuka hijau, ruang terbuka biru, area resapan-resapan, termasuk juga lahan-lahan yang masih bisa menampung atau meresapkan air dalam volume yang cukup besar, sehingga nanti debit dari yang masuk ke dalam Sungai Bendung ini yang awalnya cukup besar dengan adanya penambahan ruang terbuka hijau ini nanti bisa menjadi lebih minimal begitu. Oke, baik. Selain normalisasi aliran Sungai Bendung dan juga kolam retensi seperti yang sudah Bapak sebutkan sebelumnya, langkah apa ini Pak yang mungkin harus diambil oleh pemerintah Kota Palembang untuk mengatasi banjir sendiri? Ya, langkahnya saya kira secara struktural banyak yang harus dilakukan dalam rangka terutama untuk peningkatan atau perbaikan sistem drainase secara keseluruhan dari Subdas Bendung ini dengan luasan sebesar 18 km persegi. Yang pertama kita perlu melakukan memperbaiki jaringan drainase secara bertahap, penyumbatan, penyempitan saluran, tidak hanya pada saluran utama, tapi juga saluran-saluran anak sungainya, termasuk saluran-saluran yang sifatnya saluran sekunder, itu juga perlu dilakukan perbaikan normalisasi jaringan agar tidak terjadi penyempitan ataupun penyumbatan saluran. Yang kedua, meningkatkan pemeliharaan saluran dan pengendalian sampah, termasuk juga sedimentasi yang akan masuk ke dalam saluran dan kolam retensi yang kemudian nanti ini berdampak pada penurunan kapasitas dari tampungan sungai maupun kolam retensi. Kemudian yang tidak kalah penting tadi yang sudah saya singgung di awal tadi bahwa memperbanyak ruang terbuka hijau dan infrastruktur hijau maupun infrastruktur biru. Kalau infrastruktur hijau ini seperti ruang terbuka hijau, taman, kebun hujan, kemudian sumur resapan, termasuk ruang terbuka biru seperti kolam retensi, kolam detensi, dan juga fungsi-fungsi tampungan air yang lainnya. Kemudian juga di samping itu perlu dilakukan pengendalian alih fungsi lahan, yang mana kalau misalnya kita lihat di Sungai Bendung sudah penuh, kalau kita bergeser sedikit ke arah sebelah barat, itu ada namanya Subdas Lambidaro di daerah kawasan sekitar Gandus yang saat ini itu pembangunan perumahannya sudah sangat masif, sehingga kalau tidak dilakukan pengendalian alih fungsi lahan, tentu ini akan berdampak mungkin 10-20 tahun lagi akan berdampak pada risiko banjir yang sangat tinggi begitu. Kemudian juga perlu dilakukan secara bertahap pemanfaatan teknologi dan juga sistem peringatan dini banjir, Mbak. Ini yang kita sebut sebagai namanya Smart Water Management System. Jadi sistem pengelolaan air secara cerdas. Jadi kita melakukan sistem peringatan dini banjir atau early warning system. Tujuannya adalah mengingatkan kepada masyarakat yang bermukim di sekitar daerah yang langganan banjir atau risiko banjir tinggi bahwa siap-siap 3 hari ke depan atau 1 bulan ke depan ada potensi terjadinya genangan di beberapa titik atau beberapa lokasi di daerah di Kota Palembang. Jadi saya kira ini penting untuk dilakukan di samping dari upaya revitalisasi yang sudah akan dilaksanakan pada bulan Agustus nanti. Oke, baik. Terakhir ini Pak Baitullah boleh berikan closing statement-nya ini selaku pejabat sumber daya air, harapan dan juga himbauan ke depan kepada pemerintah maupun masyarakat Kota Palembang. Silakan Pak. Ya, terima kasih Mbak. Jadi pemirsa TV PAL TV One, PAL TV dimanapun berada. Jadi revitalisasi Sungai Bendung ini merupakan momentum yang sangat baik untuk memperkuat ketahanan ataupun mitigasi dari risiko banjir di Kota Palembang. Dan harapan kita tentu bukan hanya hari ini, tahun ini Sungai Bendung dilakukan revitalisasi, tapi juga dilakukan yang namanya perawatan maintenance secara berkala setiap tahunnya. Termasuk juga 20 subsistem lain. Kalau kita tadi dibahas di awal bahwa ada 21 subsistem di Kota Palembang dan Sungai Bendung merupakan salah satu subsistemnya, kita masih ada 20 subsistem lain yang juga perlu mendapatkan perhatian. Ada 4 subsistem yang menjadi prioritas dinilai subsistem yang berisiko tinggi terhadap banjir. Di samping Sungai Bendung juga ada Sungai Sekanak, Sungai Buah, dan Sungai Lambidaro. Saya kira
itu juga perlu dipikirkan oleh pemerintah kita ke depannya secara bertahap. Setelah Sungai Bendung dilakukan revitalisasi, perbaikan, normalisasi dan seterusnya, Sungai Sekana, Sungai Buah, Sungai Lambidaro juga perlu mendapat perhatian agar wilayah kawasan-kawasan kecamatan yang berada di sekitaran kawasan ini atau subdas ini itu bisa juga dikurangi ataupun terhindar dari masalah risiko banjir. Kemudian tidak kalah pentingnya kami menekankan kepada pemerintah Kota Palembang, terutama untuk subdas yang berada di pusat kota, ini di samping melakukan pendekatan pembangunan infrastruktur drainase secara konvensional, juga perlu dilakukan pendekatan secara berkelanjutan, yaitu dengan peningkatan ruang terbuka hijau dan ruang terbuka biru. Karena di kawasan Kota Palembang itu sudah sangat padat, sehingga normalisasi pelebaran dari kanan kiri sungai itu sudah tidak mungkin lagi dilakukan. Kalaupun iya, maka ongkos atau kos untuk biaya ganti rugi lahannya itu sangat besar sekali, sedangkan biaya dari anggaran pemerintah kita itu sangat terbatas. Sehingga yang paling memungkinkan dan berkelanjutan di masa mendatang, saya kira perlu dilakukan juga peningkatan ruang terbuka hijau dan ruang terbuka biru secara masif. Harapan kita adalah mengurangi beban debit limpasan yang akan masuk ke dalam sungai, salah satunya Sungai Bendung ini, yang kemudian juga meminimalkan ataupun mereduksi dari risiko banjir di Kota Palembang. Saya kira itu, Mbak, untuk closing statement dari saya. Oke, baik. Terima kasih Pak Baitullah Al-Abid selaku Pengabar Sumber Daya Air yang sudah bergabung bersama kami di Liputan Metropolis Siang. Dan kita harapkan ini semoga revitalisasi dan juga normalisasi dari Sungai Bendung maupun juga kolam retensi dapat berjalan dengan lancar dan baik dan bisa mengatasi kebanjiran yang ada di Kota Palembang. Sekali lagi terima kasih Pak Baitullah atas waktunya. Selamat beraktivitas kembali. Ya, baik pemirsa.